hubungan dengan partai lain itu begitu kental, karena mereka menjadi pendukung, pengusung, pemilih langsung gitu. Jadi di tangan mereka. Yang kedua, irit, tidak ada baligo, tidak ada sembako, tidak ada money politik, pembusukan politik. Karena saya orang Muhammadiyah, sedangkan Kota Tasik itu samudra NU. Mau bisa Muhammadiyah jadi wali kota di daerah NU, pasti ngadukung NU deh. Nah, gitu. Nah, itu yang paling beratnya itu. Opini jangan dilawan dengan opini. Opini itu harus dilawan dengan peristiwa. Ya, konflik memang wajar, politik itu memang konflik, berebut kekuasaan, berebut nilai, tapi ujungnya adalah musyawarah, ada konsensus. Salam hangat Rahayu Bagja Waluya laju mulus tinekanan pamaksadan. Pemirsa, kita sekarang menyambangi rumah wali kota periode 2007-2012. Ya. Jadi panjang nih sejarahnya. Banyak yang rindu, banyak yang kangen gitu. Mudah-mudahan, amin. Aminnya 3 kali. Aminnya agak berbeda ini ya. Ini ada yang banyak amin, ini mah amin. Beda itu kan. Beda ya. Maknanya beda ya. Nah, itu tampaknya menarik juga tuh. Sekarang ada amin yang diaminkan begitu. Udah, betul. Untuk yang pro itu gitu. Kita di sini mah mungkin bukan ranah untuk kampanye ya. Iya, betul. Hanya ngobrolkan, ada sebagian yang mengaminkan amin gitu. Ya, aminkan saja oleh kita juga, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, santai aja kan. Gitu. Sebetulnya kan politik itu kan game ya, permainan. Karena kalau dibawa dengan indah mah jadi kontes itu bisa permainan, bisa tontonan yang menarik. Hiburan ya. Ya. Menarik. Nah ini Sohih ini, karena beliau ini kan pelaku gitu. Sudah masuk ke. Pernah memimpin partai. Dan kemudian jadi pejabat partai, pejabat politik, ikut konsentrasi, malah 2 pernah dipilih oleh DPRD dan pernah oleh masyarakat, jadi ngalamin dua-duanya. Nah ini menarik, ini menarik. Nah, bentar dulu, karena kan punya kontestan 3 yang ikut belantika perpolitikan, ada 3. Iya. Tapi pemenang kan 1. Iya. Masa menang 2? Pemenang pasti 1. Yang kalah pasti 2. Siapa saja yang menang pasti 1. Benar. Dan siapa yang kalah pasti 2. Gitu. Oke, ini langsung menukik ya. Ya, tapi menarik itu. Tadi pernah masuk ke kontestasi dan mengalami ya proses kontestasi itu. Dipilih oleh DPRD dan dipilih oleh masyarakat. Nah itu ada suasana batin yang berbedakah gitu? Beda. Pertama kita merasakan sebagai politisi ya, kecil-kecilan, hubungan dengan partai lain itu begitu kental, karena mereka menjadi pendukung, pengusung, pemilih langsung gitu. Jadi di tangan mereka. Yang kedua, irit, tidak ada baligo, tidak ada sembako, tidak ada money politik. Kenapa? Saya dari PAN, sudah punya suara 4. Kan perlu 22, 23 lah gitu supaya aman. Setengah-tengah. Wali kota waktu itu Pak Bubun dari Golkar, sudah ada suara. Kalau nggak salah 8 berapa. Jadi saya 4 sudah sekian. Nah, tinggal mengajak yang lain. Kebetulan calonnya tidak melimpah waktu itu, tidak seperti sekarang. Jadi scarcity itu jadi tidak melimpah gitu. Jadi dari Golkar naik, saya jadi PAN, tinggal pendukung yang lain, pengusung. Waktu itu ada banyak, ada
PKS, teman cuma satu, Saudara Ade Ruhimat. Kemudian PKP, satu orang juga. PKB 5 orang, tapi yang milih 4. Jadi tentara. Gampang, saya pakai power structure. Ya, supaya dipilih rakyat, gak ada pilih power structure. Jadi susunan kekuasaan di masyarakat. Kalau ini susunan di partai. Jadi anggota dewan, siapa ketua partainya? Nah, ketua partainya siapa? Kemudian pertimbangannya siapa? Jadi tinggal mendatangi pertimbangan. Seperti praksi ABRI. Saya datang ke Kodam saja, sudah selesai. Gak usah ngurusin ini. Karena ini banyak pertimbangan mungkin, banyak kepentingan, banyak datang saja ke Kodam begitu. Ada channel. Beliau nanya, ada apa ini? Oh, mau saya jauh-jauh ini, saya mau nyalon, kebetulan mau pilkada. Oh ya. Sudah dari mana? Ini Pak Bubun dari Golkar, saya dari P3. Sudah ada berapa suara? Nggak salah itu 13-14 suaranya. Jadi maksudnya sekarang ya kan ada praksi ABRI. Jadi mohon petunjuk dari gimana. Langsung telepon Pak Heru dan timnya. Heru, DPC, nah, disebutnya ke Heru itu DPC. DPC ABRI ya. DPC ABRI. Ini ada Pak Bubun, Pak Sarip. Arahkan aja anggota ya, siap, udah selesai. Tambah 5, jadi 17. 17 tambah PKP 1, jadi 18, tambah PKS 1, 19, tambah PKB. PKB karena 5 orang, tapi 1 tidak, hanya 4 masuk. 22, kurang. Susah kurang, karena partai ini sudah punya lagi calon. Waktu itu nggak salah PDI sama P3. Itu sudah, kalau nggak salah sudah 17 itu. P3 pan dominan. PDI orang calonnya Pak Adil. Pak Adil Darmawan ya. Dengan satu lagi insinyur. Nah, yang Gede Kawani PBB. Pak Anang. Pak Anang Lukman ya. Pak Anang nyalon dengan Pak Akik. Suaranya hanya 3. Sudah aja 3. Dia nggak ngajak yang lain, nggak percaya ke Gusti Allah nanti juga. Ya saya bukan, saya itu harus kalkulatif ya. Jangan spekulatif. Rasional, kalkulatif. Jadi sebelum pemilihan ya sudah tahu. Nah, kebetulan ini sejarah ya. Mungkin yang lain jangan tersinggung karena ya kayaknya begitu ya. Nah, kebetulan P3 itu mengusung Pak Adil dengan PDI. Jadi saya mencoba pendekatan dengan orang P3, nggak usah sebutkan namanya ya. Bisa nggak kira-kira bantu saya? Kebetulan satu komisi. Satu komisi. Dan dari segi ideologi dekat dengan saya gitu. Yalah, karena kita bukan tidak dari P3 tidak ada yang maju. Lah, saya berapa orang? 2 orang aja cukup. Jadi sudah ada 21, 23 kan cukup. Cukup tuh, kalau 24 kalau nggak salah. Itu dari 45 kan? 45, setengah tambah 1 kan? Betul. Ke 45 teh, jadi 20. Ada 24 saya. 24 selesai kan? Ya selesai. Malamnya berkumur di sini. Tidak pernah di rumah Pak Bubun di sini. Makan malam dan semua deklarasi masing-masing partai. Dari ABRI pertama pidato gitu ya, siap dari praksi ABRI sudah menggali kapak peperangan, siap. Ini sejarah ya, ini sejarah. Ini sejarah ini dan Pak Aslim pidato dari PKB Pak Aslim. Saya sudah tanpa tedeng aling-aling mendukung Bubun Sarip. Nah, semua pidato gitu. Pak Uto semua masing-masing. Insya Allah jadi 24.
22. Nih yang dua ini belum percaya. Hana saya nggak dukung, tapi eleh kumaha. Saya sudah 22. Mana buktinya? Datang ke sini. Datang ke sini kebetulan lagi makan. Acara saya disembunyikan dulu, jangan terbuka. Oh iya, sok ke kamar makan, pareman lampuna. Itu udah lahar di laluan. Sok hitung. Tuh 2, 3, pagri 5, tambah gokar, tambah saya pas. 24. 22, 23, 24 dengan kamu. Gak siap lah. Itu pakai duit, ente. Saya marek terjun tidak kapal. Pakai parasit di labangnya, di bawahnya nggak tahu, ada bebatuan, ada leuweung, ada laut, nggak tahu, turun aja katanya. Ya, gitu. Itu gitu. Dia betul-betul ideologi. Tidak ada. Nah itu kan sebetulnya shortcut langsung ya. Jadi tidak usah ya seperti sekarang kan gitu ya. Irit, nggak ada baligo. Ya, jadi langsung di shortcutnya aja dapat udah. Gitu ya kan? Sudah selesai. Malahan ada teman saya dari PBB, kebetulan akrab almarhum. Kang, kumaha di pihak sana? Beres saya mah. Oh, sana di atas kertas. Batur sana Kang menang. Bukan partai dia, mau membicarakan dari yang P3 itu. Dia sudah di atas kertas 28. Ya, saya sana Kang meren. Saya mah di atas kertas, saya mah di atas karpet. Di atas karpet guys 24 sawai mau dibeja-beja cek. Nah apa dihitung tuh cena kurang. Nah ya cek dari partai sejen. Oh gitunya. Ya sok lah bagi besok. Jadi besok bagiannya sudah perhitungan sudah ya sudah optimis ya kamu. Waktu dipanggil dari Partai Anu panggil, melirik sama saya. Jadi udah selesai. Begitu dihitung, dapat 24 persis. Tuh nyaho ceng teh. Di atas karpet 24 persis, 24. Mana 28? Gitu. Oke, itu kan dipilih oleh DPRD. Berikutnya. Dipilih oleh masyarakat dan tidak tanggung-tanggung kan waktu itu. Nomor 1 kan wali kota, calon wali kota, tidak sebagai pendamping lagi kan gitu. Ya waktu udah jadi wakil dengan Pak Bubun oke lah, tidak ada persengketaan, bagus lah. Karena sama-sama birokrat, jadi paham betul. Saya menghormati beliau ke rumah wali kota, walaupun umurnya di bawah saya, beda 2 tahun. Tapi saya sangat hormat beliau karena pengalamannya di birokrat tinggi. Dan beliau juga menghargai saya. Gitu. Jadi sebetulnya saya mah dari dulu kebetulan saja. Jadi tidak merencanakan. Jadi ketua partai kebetulan Pak Amin ke sini. Deklarasikan, oh siap. Jadi ketua partai diparili kebetulan. Maju di Dewan, kebetulan lagi duduk, datang Pak Bubun dengan saudara Amas. Orang abang sana Pak Haji, ayo. Di ruang makan itu. Ruang makan Ramayana. Aya naon itu lah. Ya cenah orang babala gojangan we cenah. Manawi. Majeng cenah Pak. Abdi masa 32 artos yang pan atas saya 4 kursi, abdi gaduh 4 kursi. Kantuna mihan sana saya berang. Nggak tuh kebetulan. Sudah jadi wali kota ada pilkada lagi. Macam ada wakil wae cek ti partai. Majulah. Maju aya SK majunya. Nah, lawan Pak Bubun gitu. Tamar rada memang berkeringat. Capek gitu. Jadi suasananya betul-betul berbeda kan. Kalau dulu mah tidur lelap gitu. Waktu itu wah capek, kelilingan gitu. Yang paling berat itu karena saya ini sudah di apa itu? Dibusukan ya. Sudah stigma pembusukan politik karena saya orang Muhammadiyah. Sedangkan kota Tasik itu samudra NU. Mau bisa Muhammadiyah jadi wali kota di daerah NU. Pasti ngedukung NU deh. Nah, gitu. Nah, itu yang paling beratnya itu.
pasti muarajaban, muludan, menghilangkan pasunatan, ya talqin, tara solawat, tara usoli, tara kunut, senang Muhammadiyah. Itu yang paling berat itu, paling berat itu. Jadi saya harus mengkonter, dan mengkonternya karena teori di sekolah itu, opini jangan dilawan dengan opini. Opini itu harus dilawan dengan peristiwa. Jadi bagaimana peristiwanya? Harus datang saya ke daerah gitu. Ada muludan, onang saya muludan. Jadi, ini muludan mana Muhammadiyah muludan. Itu jatuh. Rajaban ikut rajaban, ceramah rajaban, baca hula lalakon nabi. Tuh. Selesai ya dengan begitu ya? Nggak selesai, diuji saya teh, dikumpulkan di Conong. Ada namanya seseorang yang bagus ya, mendukung saya, tapi bukan dari PAN. Kebetulan ada kiai, 35 orang kiai mau menentukan sikap, sanggup bertemu sana. Dipertemukan dengan kiai, insya Allah saya nggak tahu, saya nggak bawa cocoknya, sanggup nggak ketemu. Moderatornya profesor, belum profesor, Profesor Dr. Muhsin Asyadili. Nah, tanya, Pak Sarif itu Muhammadiyah, insya Allah gaduh KTP. Udah bapak ke Muhammadiyah, sana saya di NU, tapi kan pengikut Nabi Muhammad. Mohon, katanya Muhammadiyah ngaran ada. Ngerti gaduh KTP. Gitu. Kalau dari segi bahasa mah iya, saya semua juga Muhammadiyah. Gitu. Karena pengikut Nabi Muhammad, pengikut aliran Nabi Muhammad. Anu penting mah Islam. Untuk dijelaskan, cina gitu ku, bapak teh cina Muhammadiyah mah laras tara usoli. Terus meninggalkan pasunatan, tara solawat, tara talqin, tara kunut, cobi pangwalerkeun. Nah itu. Jawab satu-satu. Yang pertama, kalau saya tidak usoli berarti saya tidak sholat. Karena usoli itu continuous. Continuous itu bisa sedang, bisa akan. Jadi kalau ditanya, aina tadhab syarif, ana usoli, saya rek sholat. Jadi saya, I'm going to Bandung. Now or tomorrow, I'm going. I'm going to, saya akan ke Bandung. Jadi kalau saya ditanya, kamu kemana? Mau sholat. Jadi anak usoli, saya mau sholat. Bener, oke. Jadi untuk usoli, antara sholat. Oke. Segi bahasa. Oke, satu clear itu terjawab ya. Ya, jawab dari hari gitu. Memang anu gumujeng, anu bageud wae. Anu kerung, rupa-rupa wae. Kebanyakan mereka udah pada meninggal, jadi tinggal Profesor Sadili masih beliau masih imut. Terus meninggalkan pasunatan. Saya jadi orang paling rugi kalau menghilangkan pasunatan, menghilangkan sunat-sunat. Kunaon sudah Pak, saya bisa hidup dari sunat. Kan saya orang tukang nyunatan, jadi kalau saya nyunatan mau buka duit. Bener ya? Bener. Saya boga duit tidak nyunatan. Jadi kalau saya menghilangkan penyunatan, mau boga duit. Oke, clear. Kan wae nyari tanu kieu. Enggak apa-apa. Kan ada yang di broadcast gitu sabodo. Justru ini kan terkunut. Nah, sama kunut bantu. Pan harus kunut salat itu. Wa qumu lillahi qanitin. Hafidu ala salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Salat itu harus kunut, harus taat DP-DP. Bacaannya apa aja. Allahumma hadini fiman hadayatul afini fiman wa tawallani fiman wa barik tos. Saya itu kena usuka gitu. Nah, di tara solawat. Tara solawat. Salat tadi salat solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Solawat. Diperintah oleh Allah pan. Masa nggak solawat? Allah saja bersolawat, malaikat bersolawat, ya bacaan kan gitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Saya bukan ulama, bukan ustaz. Wali kota lamun jadi.
profesor lain. Menyambung salawat. Malaikat saja bersalawat, kan dari innallaha sungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya sallallahu nabi ya innallaha malaikatahu sallallahu ala nabi ya ayyuhalladzina sallu hai orang yang beriman bersalawat. Saya bukan Allah saja bersalawat, malaikat bukan, ustadz lain menyambung salawat. Saya bersalawat. Buktinya di salat ada salawat. Ya, unggul. Oke, clear ya. Clear sudah, very clear, very clear. Very clear ya. Oke. Tinggal talkin. Kan ada hadis yang dari Sayyidina Utsman yang diceritakan oleh Abu Dawud kalau nggak salah. Jadi itu baru karena Nabi SAW itu baru yang tapi mayit wakaf alai. Jadi mana Rasul itu sudah selesai ngurus mayit. Sudah dimandikan, dibungkus, dikurap, berdiri di depan, di atas kuburan. Jadi meminta istighfiru li ahlikum, beristighfarlah, minta istighfar untuk saudara kamu, li ahlikum, untuk saudara kamu yang dikubur, dan mintakan atas bita keteguhan, karena akan ditanya. Ya, jadi kita lakukan itu pidato, minta istighfar dan minta doa supaya ada keteguhan hati karena akan ditanya. Hanya saya seorang dosen, tidak dibocorkan pertanyaan apa nggak tahu, nggak dibocorkan karena saya disumpah kalau dosen tidak boleh menyebutkan pertanyaan. Cair sama ya. Sudah selesai. Suasananya. Kalau Rajaban dan Muludan itu kan sudah selesai karena hadir kan on the spot ya. Terus kita buktikan katanya, dari Muludan ya bangga, ke Rajaban ya bangga, siap lah. Oke. Capek tang, Muludan Rajaban ada punya buku sejarah Nabi diuter eta. Nah itu kan yang di periode dipilih langsung ya oleh masyarakat. Ya dipilih langsung. Dan jadi capek berkeringat. Satu malam itu 3 masjid, 4 masjid. Pakai teori bubur panas. Jadi pagi peta. Jangan bubur panas. Bubur panas itu kan kalau panas dari pinggir dulu. Iya. Pisi, ikat ngelanggu ke tengah. Iya. Akhirnya semua dapat ya. Semakin mengerucut gitu dapat ya gitu. Ya, itu aja. Jadi ini kan pertama popularitas dulu, populer, tahu gitu. Orang bagaimana milih kalau nggak tahu. Hampir tidak banyak baligo ya. Sedikit adalah gapai amanah nggak dibaca. Ada tidak banyak. Tapi kosnya itu satu malam 3 masjid, 4 masjid. Yang dipilih, yang memilih masih ideologi. Iya. Tidak orientasi pada paling yang melekat itu ya itulah masalah yang primordial. Muhammadiyah lain gitu. Anu kuku mambung gitu. Jadi kalau mau bawa identitas, saya justru dipilih di Cihideng teh munang saya di Cihideng. Iya. Padahal saya katanya orang radikal, sana Syarif Hidayat, tapi orang-orang ngundang ke gereja. Iya. Banyak teman-teman saya, teman main poli ada, teman main golf ada, orang ke gereja, ya gereja. Ada kejadian apa? Ingat di sini di Nagarawang. Cuman saya tutup karena kalau dibuka wah susah nih. Iya. Karena masih di kita itu ada yang itu identitas itu. Iya. Padahal menurut saya komentar masalah identitas. Kan Presiden pernah pidato, jangan bawa politik identitas. Semua jaga identitas. Mahfud MD waktu debat pakai baju Madura. Itu kayak identitas Madura. Iya. Pemilihan presiden semua identitas. Coba lihat. Ke sini ya Pak SBY sama JK identitas orang daerah timur. Terus sekarang Pak Jokowi yang pertama dengan siapa itu? Dengan JK lagi. Dengan Ma'ruf Amin, itu identitas lagi. Bahkan Republik ini sebetulnya didirikan atas dasar identitas-identitas. Ada Yong Ambon, Yong Borneo, yang Celebes,
pemuda Jakarta, orang Wong Jawa, kan identitas semua dikumpulkan jadi Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dihilangkan identitas, tidak ada Bhinneka itu. Menurut saya. Betul. Silakan kalau ada yang mendebat. Indonesia itu berkumpul karena identitas berbagai bahasa. Dan untuk orang umat Islam, identitas itu perlu sampai mati. Karena ditanya nanti dikubur, mana buka. Jadi kalau sampai ke Gusti Allah menghadap, identitas itu dibawa. Baru buka, wa imam buka, mau kita buka, jawab kan, Allahu Robbi. Jadi identitasnya begitu menurut saya mah gitu. Oke, itu dalam skup besar ya, dan dalam skup kecil di Tasik juga sebetulnya kan sudah dilalui kan. Ya ada kan benturan itu. Nah, tapi ya kita juga tahu DNA Tasik itu kan seperti ini kan. Ya waktu itu begitu, tapi jangan nggak menutup kemungkinan diungkit lagi masalah itu. Tergantung paslonnya. Pasti soal yang begitu-gituan diungkap lagi. Saya ada aliran waktu di kabupaten, ada aliran yang kurang disukai, kan itu ditonjolkan sehingga tidak dipilih. Di PAN sendiri pernah ada anggota kita kebetulan bukan madhabnya, alirannya beda dan itu kurang disenangi, digelembungkan akhirnya tidak dapat suara. Tapi itu kan hal yang lumrah ya sebetulnya. Hal yang lumrah sebetulnya kalau di pentas politik itu kan saling. Jadi bagaimana skala cara lah kalau mendapatkan. Ini kan jadi wali kota itu langka. Saya bilang kita scarcity. Diperebutkan. Wali kota itu satu orang, wakilnya satu. Yang merebutkan dari partai aja sudah berapa belas. Belum dari orang. Banyak yang tidak punya partai juga maju. Karena kelangkaan ingin dapat, sedangkan politik itu salah satu konsepnya adalah konflik. Kenapa? Karena memerebutkan satu dari sekian 227.000 orang Tasik, ini 350, berapa Tasik teh? 300 lebih, 50 lebih. Ya satu yang diperebutkan. Ya jadi konflik. Wajar. Makanya kan? Kontestasi. Berebutkan. Nah, untuk itu kalau ada yang punya kebolehan, dia perlihat kebolehannya. Saya lebih kompeten karena ini. Saya lebih kompeten, saya cerdas, kompeten, saya punya uang, saya kompeten karena saya orang beragama, Tasik itu religius. Nah, nah, kalau tidak ada kelebihan, dia menjelekan yang lain. Nah, itu. Itu kan kuncinya itu. Kan? Itu begitu. Karena tidak ada kebolehan, yang lain dikecilkan. Sendiri kecil, lebih dikecilkan. Nah, itu yang kurang bagus. Mestinya menurut saya kalau mau mendukung yang angkatlah, terbangkan calon itu setinggi-tingginya. Tapi jangan mencoba menghina, mengecek, mencemooh yang lain. Silakan saja, tidak ada yang melarang. Sarip itu bagus, Sarip itu pintar, Sarip itu amanah, Sarip itu. Boleh silakan setinggi-tingginya, angkat setinggi. Tapi jangan merendahkan yang lain. Saya kira gitu aja. Tapi selalu saja terjadi itu kampanye hitam. Bolehnya dikembalikan pada agama, karena itu memilih pihak. Dan ini mestinya orang belajar agama sedikit saja. Mestinya, karena kalau tahu pemimpin itu bagus, didukung, maka dia kalau buat kebijakan bagus, kita kan punya andil, kita dapat bagian. Pak Dudi jadi wali kota, saya dukung, kawan saudara-saudara dukung, kebijakannya bagus, mengangkat fakir miskin, memberikan lapangan kerja, agama-agama juga dihidupkan. Nah, itu bagus kebijakannya. Apa yang memilih tidak kebagian? Saya kebagian. Kalau ini jelek, tara sholat, tara omeh, tara istinja. Dipilih oleh kita, kebijakannya juga salah, mensengsarakan rakyat, mendolimi yang kecil. Kan di akhirat, menurut para kiai ditanya itu. Jadi kamu? Ya karena mendukung, saya jadi didukung karena itu. Nah, pendukungnya, ya Allah, saya jadi begini karena pemimpinnya salah. Mohon 2 kali lipat di hukumnya. Kata itu, saya salah,
akan sama saya itu punya kesalahan, salah sendiri, kenapa memilih saya, bertengkar di sana gitu. Ya, oke, sip, clear. Saya dapat memetik pesan barusan itu. Pada akhirnya di Tasik itu sepanjang pesta demokrasi, baik itu yang nasional ataupun yang lokal, dan itu head to head berhadapan gitu, selalu selesai dengan riang gembira gitu sebetulnya. Ya, tapi saya kelulusan kebetulan belajar politik karena saya S2 politik. Ya. Walaupun konflik kenapa konflik? Ya berebut nilai, mulai dari pemilihan, kemudian masuk di dewan, konflik lagi. Daerah saya perlu ya saya perlu ini, konflik lagi, berebut lagi nilai. Ya. Kenapa? Karena pemerintah kan membuat regulatif sifatnya, kemudian ekstraktif, mengambil pajak. Yeah. Tapi kan distributif, dibagikan lagi untuk dapil anu. Nah, dapil berebut kan. Yeah. Saya mau lingkar utara, ini masjid nih, tuh banger pas saya. Yeah. Tapi sejelek-jelek pas saya, akhirnya nanti ada konsensus. Nah, itu dia. Oke. Ya, konflik memang wajar, politik itu memang konflik, berebut kekuasaan, berebut nilai, tapi ujungnya adalah musyawarah, ada konsensus. Jadi saya bisa menarik hasil perbincangan ini. Senja hari, suasana sejuk, barusan disiram hujan gitu. Dan ternyata perbincangan kita walaupun agak berat, tapi ternyata kalau dengan Pak Syarif ini bisa jadi santai, bisa jadi ringan gitu ya. Mengalir gitu ya. Ini kan persoalan berat, ini persoalan serius yang sedang kita hadapi. Nah, paling tidak yang bisa kita coba endapkan adalah bahwa ruang eksistensi itu adalah konflik gitu. Nah, tetapi dari konflik itu ternyata sebetulnya kita bisa saling bercakap, ada percakapan dan berkonsensus, dan semua berakhir dengan gembira gitu, win-win ya gitu ya, kayak begitu. Oke, clear teman-teman. Saya sangat berbahagia hari ini karena teman lama dan kebetulan secara ideologi banyak persamaan dengan Pak Dudi ini. Jadi kedatangan ke sini ini sebagai silaturahmi yang membuat keberkahan buat saya. Saya juga senang di masyarakat. Saya sangat tertarik pada social interest. Dan Pak Dudi kebetulan saya anggap beliau itu ya suka tertarik dengan dunia seperti itu. Jadi ada kesamaan. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian saya juga menginginkan di Pilpres ini jangan terjadi ya konflik sih, memang ada konflik tapi jangan sampai berdarah-darah gitu. Ya, sanjunglah itu calonnya setinggi mungkin, tapi jangan menjelek-jelekan orang lain, merendahkan yang lain. Oke. Termasuk nanti mudah-mudahan Tasik juga ada calon yang bisa membawa kesejahteraan buat masyarakat Tasikmalaya. Nah, ini tampaknya harus ada babak selanjutnya nih, karena pasca Pilpres ada, ya kita juga punya hajatan pilkada. Kalau tidak jadi diundur menjadi September, ya kalau dijadwalkan November. Tapi katanya sekarang sedang digodok. Nah, oke teman-teman, pemirsa, salam hangat, rahayu, bagja, waluya, laju mulus, tinekanan, pamaksadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.